Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Watcher yang dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Franz dan Julia. Saat ini mereka baru saja tiba di negara Romania. Dahulu mereka tinggal di negara Amerika, namun karena Franz mendapat kenaikan jabatan, perusahaan tempat Franz bekerja pun mengirimnya untuk bekerja di negara Romania. Kebetulan ibu Franz berasal dari Romania, sehingga tak heran Franz sangat fasih berbahasa Romania. Hey, easy. You don't speak Romanian. Sebagai seorang istri yang baik, Julia pun ikut serta pindah ke Romania untuk menemani Franz. Karena kepindahan mereka yang secara mendadak, Julia harus mulai beradaptasi di tempat baru dan juga belajar berbahasa Romania agar ia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Rencananya Julia akan mulai belajar bahasa Romania ketika sampai di negara Romania. Setelah perjalanan panjang dari Amerika ke Romania, mereka akhirnya tiba di Romania. Karena mereka merasa kelelahan akibat menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka berdua segera pergi ke apartemen baru mereka. Sesampai di sana, mereka pun mulai melakukan mantap-mantap terlebih dahulu sebelum tidur. Di tengah malam, Julia terbangun dari tidurnya. Kemudian dia pun iseng melihat suasana di sekitar lingkungan apartemennya lewat jendela. Seketika pandangannya tertuju pada sosok pria misterius yang berada di gedung seberang apartemennya. Pria tersebut terlihat menatap ke arah apartemen Julia dengan tatapan yang tajam. Di sini Julia tidak terlalu memikirkan soal pria tersebut dan memilih untuk tidur saja. Keesokan paginya, Franz telah berangkat kerja lebih awal. Julia yang baru bangun tidur langsung membereskan pakaiannya sambil belajar bahasa Romania. Setelah selesai dengan pekerjaan rumahnya, Julia mulai menjelajahi setiap tempat yang ada di daerah tersebut. Malam harinya ketika sedang menunggu Franz pulang dari bekerja, Julia kembali melihat pria itu yang menatapnya lagi dari kejauhan. Merasa tak nyaman ditatap seperti itu terus-menerus, Julia pun mematikan lampu apartemennya agar si pria tersebut tidak bisa melihatnya lagi. Tapi sosok pria itu masih tetap saja melihat ke arah apartemennya. Lalu Julia pun dikagetkan dengan kedatangan Franz yang ternyata baru pulang dari bekerja. Tak ingin membuat Franz khawatir, Julia pun memilih untuk tidak menceritakan hal itu pada Franz. Karena merasa bosan berada di rumah, Franz dan Julia pun menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di sekitar apartemen mereka. Saat sedang berbincang, Franz dan Julia melihat sekerumunan orang dan polisi yang sedang mengusut sesuatu. Semua orang yang ada di sana belum mengetahui pasti insiden apa yang sebenarnya terjadi di tempat tersebut. Keesokan harinya, insiden yang kemarin dilihat Franz dan Julia disiarkan di berita televisi. Karena Julia masih belum fasih berbahasa Romania, dia pun meminta Franz untuk menerjemahkan berita tersebut. Dari apa yang dikatakan pembawa acara, kemarin malam telah terjadi pembunuhan yang menewaskan seorang wanita muda di apartemennya. Saat ini, pembunuh wanita itu masih belum ditangkap akibat kurangnya bukti yang ada di tempat kejadian. Malam harinya, Franz mengundang teman dekatnya bernama Simeon dan juga istri Simeon untuk makan malam di apartemennya. Mereka pun mulai membicarakan banyak hal tentang masa lalu mereka. Di sana, Julia memutuskan untuk diam saja karena ia merasa kesulitan untuk berbincang akibat dirinya yang belum fasih berbahasa Romania. Setelah itu, mereka pun membicarakan tentang berita kematian seorang wanita di dekat apartemen Franz dan Julia. Di sana, Franz dan Julia baru mengetahui jika wanita itu meninggal akibat dipenggal oleh sosok psikopat misterius. Selain itu, sebulan yang lalu juga pernah terjadi kasus serupa terhadap seorang wanita muda dan kemungkinan besar pelaku dari kedua kasus itu adalah orang yang sama. Karena identitas psikopat itu masih misterius, polisi pun memberikannya julukan psikopat laba-laba. Kemudian Julia pun pergi keluar untuk membuang sampah. Di tangga, Julia pun berkenalan dengan tetangga sebelahnya yang bernama Irina. Kini, Irina pun menjadi teman pertama yang dimiliki Julia di Romania. Esok harinya, Julia yang masih penasaran dengan kasus pembunuhan yang dilakukan psikopat laba-laba, mulai menceritakan lebih lanjut tentang kasus itu di internet dan dia pun menemukan sebuah video tentang pengakuan seorang wanita yang berhasil selamat dari teror psikopat itu.
Wanita itu pun mulai bercerita tentang dirinya yang sering diawasi oleh sosok misterius yang merupakan psikopat laba-laba. Lalu di suatu malam, psikopat itu menyelinap masuk ke rumahnya, lalu menutup wajah wanita itu dengan bantal sehingga wanita itu tidak bisa melihat wajah psikopat tersebut. Kemudian psikopat itu mulai menyayat leher wanita itu, namun anehnya psikopat itu hanya mengiris sedikit kulit dari wanita tersebut. Yang lebih anehnya lagi, psikopat yang kita kenal sebagai seorang yang sangat sadis malah menatap wanita itu selama berjam-jam tanpa melakukan aksi pembunuhan. Lalu psikopat itu pun pergi meninggalkan wanita itu yang masih dalam keadaan hidup. Setelah kejadian itu, kini setiap bulannya selalu saja ada korban dari psikopat itu, dan semua korbannya adalah wanita muda. Semua korbannya akan dibunuh dengan disayat di lehernya sampai terputus. Mendengar cerita itu, kini Julia pun mulai was-was dan akan berhati-hati saat sedang sendirian. Julia takut jika sosok psikopat itu kini sedang mencari mangsa baru dan bisa saja dia menjadi target selanjutnya. Setelah itu, Julia pun pergi menonton film di bioskop. Baru saja duduk untuk menikmati filmnya, Julia mulai merasakan ada sosok misterius yang duduk di belakangnya dan terus mengawasi Julia. Tanpa melihat siapa sosok itu, Julia pun langsung pergi akibat dirinya yang merasa tidak nyaman. Julia memutuskan untuk pergi ke tempat ramai yaitu ke supermarket karena kebetulan ia perlu membeli beberapa bahan makanan. Baru saja sebentar berada di sana, Julia kembali diikuti oleh sosok yang tadi mengawasinya di bioskop. Julia pun terus berusaha menghindar dari pria itu dan beruntung saja Julia berhasil pergi dari supermarket itu lewat pintu belakang. Malam harinya saat makan bersama Franz, Julia mulai menceritakan kejadian tentang dirinya yang diikuti oleh sosok pria misterius. Julia merasa jika sosok itu bisa saja merupakan psikopat laba-laba. Melihat Julia yang ketakutan dan cemas terus-menerus, Franz pun merasa khawatir dan akhirnya dia pun mengajak Julia kembali ke supermarket untuk mencari tahu siapa sosok pria yang mengikuti Julia. Around 4th. Lewat rekaman CCTV yang ada di supermarket, mereka mulai mencari sosok pria tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka melihat wajah dari sosok pria yang mengikuti Julia. Julia pun langsung memotret wajah sosok pria tersebut. That's him. See? Esok harinya, Julia memutuskan untuk mengurung diri di rumah saja agar Julia merasa aman. Yeah, figured. Ketika berada di rumah, Julia merasa sangat kesepian karena Franz selalu saja sibuk bekerja dan tidak punya banyak waktu luang untuknya. Saat sedang merenung, Julia mendengar ada seseorang yang terus mengetuk pintunya. Dengan hati-hati, Julia mendekati pintu itu dan ternyata itu adalah sosok nenek yang sedang mencari kucingnya. Sayangnya, Julia tidak melihat kucing yang dicari oleh nenek tersebut. Lalu, Julia pun bertemu dengan Irina yang baru saja pulang dari bekerja. Agar mereka bisa akrab satu sama lain, Irina pun mengajak Julia untuk mampir ke apartemennya. Narok. It was hard for me. Mereka berdua mulai berbincang tentang kesulitan Julia yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Romania. Irina sangat mengerti kesulitan yang dialami Julia karena dulu dia juga pernah tinggal sendirian di London dan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru serta belajar berbahasa Inggris. Lalu Irina juga bercerita tentang dirinya yang menyimpan pistol di kamarnya agar dirinya tetap merasa aman. Perbincangan mereka pun terasa sangat menyenangkan hingga membuat Julia melupakan masalahnya sejenak. It must be. No. You sure? Ketika kembali ke apartemennya, perasaan cemas dan takut Julia pun kembali muncul. Kemudian Julia iseng melihat sosok pria yang terus mengawasinya sejak dia baru pindah ke sana. Ternyata dari tadi sosok itu melihat ke arah apartemen Julia. Untuk mengecek apakah sosok pria itu menatap ke arah Julia, Julia pun mulai melambaikan satu tangannya. Dan sosok itu ternyata juga ikut melambaikan tangannya seakan-akan dirinya membalas lambaian tangan Julia. Dari sini Julia mulai berpikiran mungkin saja sosok pria yang mengawasinya dari gedung seberang adalah sosok pria yang sama dengan pria yang mengikuti Julia ke bioskop dan supermarket. Tak berselang lama, Franz pun pulang ke rumah. Julia mulai bercerita lagi tentang sosok pria yang mengawasinya dari gedung seberang. Tak tahan dengan sosok pria asing yang terus mengawasinya, Julia pun memanggil polisi untuk melaporkan hal tersebut. You think so? Mostly. Julia mulai bercerita tentang sosok pria yang mengawasi dan mengikutinya kemanapun dia pergi.
Selain itu, Julia juga memperlihatkan foto dari sosok pria tersebut. Setelah menerima laporan itu, polisi dengan ditemani Franz segera pergi menuju gedung seberang untuk bertemu dengan sosok pria yang terus mengawasi Julia. Setelah sekian lama pergi, akhirnya Franz pun kembali ke rumah. Franz mulai menjelaskan bahwa sosok pria itu bernama Daniel dan dia sudah lama tinggal di lingkungan tersebut. Ketika polisi dan Franz datang menemuinya, Daniel mengaku jika dirinya tidak bermaksud untuk mengawasi Julia dan alasannya sering melihat keluar jendela adalah karena dia senang melihat kehidupan banyak orang. Polisi dan Franz pun mulai percaya pada perkataan Daniel. Lalu Franz memberitahu Julia mungkin saja Julia hanya salah paham pada Daniel. Bisa saja Daniel saat itu memang pergi ke supermarket untuk berbelanja bukan untuk mengikuti Julia. Mendengar hal itu, Julia pun langsung marah pada Franz akibat Franz yang tidak percaya pada perkataan Julia. Padahal Julia sudah sangat yakin jika Daniel memang sengaja mengikutinya. Selain itu, Julia juga memiliki firasat bahwa Daniel adalah sosok psikopat laba-laba. Julia yakin akan hal itu dikarenakan psikopat itu akan mengikuti korbannya dulu sebelum akhirnya membunuh korbannya. Hal ini sama persis seperti apa yang dilakukan Daniel pada Julia. Karena terjadi perbedaan pendapat membuat mereka mengalami perselisihan hingga mereka pun mengalami pertengkaran. Keesokan harinya, Julia yang jenuh berada di rumah akhirnya pergi berjalan-jalan di sekitar sana. Di tengah perjalanan, Julia melihat Daniel sedang berjalan menuju sebuah tempat. Julia yang penasaran kemana perginya Daniel mulai mengikuti Daniel secara diam-diam. Ternyata Daniel pergi menuju sebuah klub untuk bekerja sebagai petugas kebersihan. Saat sedang memperhatikan Daniel, tiba-tiba saja Daniel hampir melihat ke arah Julia. Julia pun segera bersembunyi agar Daniel tidak bisa melihatnya. Secara kebetulan Julia malah bertemu dengan Irina. Ternyata Irina ini bekerja sebagai penari di klub tersebut. Julia menjelaskan pada Irina bahwa dia pergi ke sana untuk mengikuti Daniel secara diam-diam. Lalu Julia bertanya pada Irina apakah dia kenal pada sosok Daniel. Irina mengaku jika dirinya sama sekali tidak mengenal Daniel. Kemudian Irina mulai menghibur Julia yang terlihat bersedih akibat tidak ada yang percaya pada perkataan Julia. Hanya Irina saja salah seorang yang mau percaya pada perkataan Julia. Irina berjanji pada Julia bahwa Irina akan selalu melindungi Julia. Malam harinya Julia bermimpi dibunuh oleh sosok psikopat laba-laba. Mimpi buruk itu pun membuat Julia langsung terbangun dari tidurnya. Ketika sedang termenung, Julia mendengar suara gaduh dari apartemen Irina. Seketika hal itu membuat Julia menjadi sangat panik. Jangan-jangan Irina sedang berada dalam masalah. Julia pun langsung menggedor pintu kamar Irina secara terus-menerus. Tindakannya itu membuat seluruh penghuni gedung apartemen itu menjadi terganggu. Pemilik apartemen pun segera datang untuk membuka pintu kamar Irina. Ketika dicek, ternyata suara gaduh itu disebabkan oleh seekor kucing. Meskipun begitu, Julia tetap merasa ada sesuatu yang aneh di kamar Irina. Akibat perbuatan Julia yang membuat kegaduhan di apartemen itu, pemilik apartemen pun mulai memarahi Franz dan Julia. We have cocktails tonight. For it. Lalu Franz memberitahu Julia bahwa nanti malam akan ada pesta di tempat kerjanya. Franz pun mulai mengajak Julia untuk ikut serta dalam pesta tersebut. Setelah Franz berangkat bekerja, Julia mulai menghubungi tempat kerja Irina untuk menanyakan keberadaan dari Irina karena sejak kemarin malam Irina belum pulang ke rumah. Pihak tempat kerja Irina berkata Irina akan langsung pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba saja Julia mendengar suara ketukan pintu dari apartemen Irina yang ternyata dia merupakan mantan pacar Irina bernama Christian. Christian mulai menjelaskan pada Julia bahwa Irina harusnya menemuinya kemarin malam. Tapi sampai saat ini Irina tidak datang ke tempat Christian. Christian yang khawatir langsung pergi ke apartemen Irina untuk mengecek keadaannya. Christian berpikir mungkin saja Irina berada di apartemennya. Untuk mengecek hal itu, Julia pun meminta nomor telepon Irina dan mulai menelpon nomor Irina. Dari luar terdengarlah suara nada dering HP Irina yang menandakan jika Irina berada di apartemennya. Mengetahui hal itu, Julia dan Christian pun menjadi sedikit tenang. Lalu Julia meminta tolong pada Christian untuk membantunya bertemu dengan Daniel. Mereka berdua segera pergi ke apartemen Daniel dan Christian pun mulai menggedor-gedor pintu apartemen itu sambil berteriak sangat kencang. Namun sudah beberapa kali dicoba, sosok Daniel tak kunjung keluar dari apartemen tersebut. Lalu Christian pun pergi duluan karena ada urusan mendadak.
Kini hanya Julian saja yang berada di apartemen tersebut. Julia yang masih penasaran dengan sosok Daniel secara perlahan mendekati apartemen Daniel. Ternyata yang membukakan pintu itu adalah seorang pria tua. Melihat hal itu, Julia pun segera pergi dari sana. Namun ketika akan pergi, Julia berpapasan dengan sosok Daniel. Kemudian malam pun tiba dan saat ini Franz dan Julia sedang bersiap untuk pergi ke pesta. Tiba-tiba saja apartemen mereka didatangi oleh polisi. Yang memanggil polisi itu ternyata Daniel. Daniel melaporkan pada polisi jika Julia telah mengikuti Daniel kemarin dan juga telah mengganggu kenyamanan ayah Daniel. Agar masalah itu cepat selesai, polisi pun menyuruh Julia untuk meminta maaf pada Daniel dan berharap masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan terpaksa, Julia pun meminta maaf pada Daniel agar masalah itu dapat diselesaikan. Setelah polisi dan Daniel pergi, Franz memperlihatkan sebuah artikel di internet yang menjelaskan tentang penangkapan sosok psikopat laba-laba serta wajah dari psikopat itu. Ternyata dari foto psikopat yang beredar, psikopat itu bukanlah Daniel. Julia pun merasa sedikit tenang dengan adanya berita tersebut. Lalu Franz dan Julia pun segera berangkat ke lokasi pesta. Saat sedang berbincang-bincang, Franz dan teman-temannya menggunakan bahasa Romania sehingga Julia tidak mengerti apa yang dikatakan Franz. Untungnya ada Simeon yang mulai menerjemahkan apa yang sedang dibicarakan Franz dan teman-temannya. Ternyata mereka sedang membicarakan Julia yang memiliki masalah dengan Daniel. Franz juga membicarakan tentang Julia yang mengalami paranoid diikuti oleh psikopat. Tentu saja perkataan Franz itu membuat Julia sakit hati. Bagaimana bisa Franz mengatakan hal buruk tentang Julia pada teman-temannya? Perkataan Franz juga membuat Julia merasa bersedih karena itu menandakan jika Franz tidak percaya dengan Julia dan mengira jika Julia sedang paranoid. Akibatnya terjadilah pertengkaran di antara mereka. Julia yang sudah merasa kesal pada Franz memilih untuk pulang saja dengan menaiki kereta api. Saat berada di dalam kereta api, Julia menyadari jika Daniel berada di kereta api itu juga. Tiba-tiba saja Daniel malah duduk berhadapan dengan Julia. Daniel mulai menjelaskan tentang kesalahpahaman yang ada di antara mereka berdua. Daniel menjelaskan jika dirinya memang suka melihat keluar jendela dan memperhatikan orang-orang di jalanan. Daniel menegaskan jika dirinya tidak pernah bermaksud untuk mengikuti Julia. Pertemuan mereka di waktu-waktu tertentu seperti di supermarket hanyalah sebuah kebetulan saja, mengingat mereka berdua tinggal di lingkungan yang sama. Mendengar penjelasan langsung dari Daniel, Julia pun mulai meminta maaf pada Daniel karena dirinya telah berpikiran tidak-tidak mengenai Daniel. Sesampai di rumah, Julia mulai mengemasi barangnya. Karena pertengkaran dengan Franz membuat Julia tidak ingin berada di tempat itu lagi. Ketika sedang mengemasi bajunya, Julia mendengar suara musik dari kamar Irina. Julia pun segera pergi ke apartemen Irina untuk bertemu dengannya. Sudah berhari-hari ini Julia tidak pernah bertemu dengan Irina lagi. Karena pintu apartemen Irina tidak dikunci, Julia pun langsung masuk ke apartemen Irina. Setelah sekian lama berkeliling, Julia dibuat syok melihat Irina yang telah meninggal dalam keadaan kepala yang terpenggal. Tiba-tiba saja Julia dibuat pingsan oleh sosok misterius. Saat tersadar dari pingsannya, Julia pun mengetahui identitas sosok psikopat laba-laba yang ternyata dia merupakan Daniel. Selama ini ternyata dugaan Julia mengenai identitas psikopat itu yang merupakan Daniel adalah benar. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang percaya pada Julia. Alasan mengapa Daniel membunuh Irina adalah karena Irina ingin ikut campur dalam masalah yang dialami oleh Julia. Kemungkinan besar Julia akan menjadi target pembunuhan Daniel selanjutnya. Tak berselang lama mereka pun mendengar suara Franz yang memanggil Julia. Julia berniat untuk berteriak meminta tolong, namun Daniel langsung menyayat leher Julia yang mengakibatkan Julia pun kehilangan banyak darah. Mengira jika Julia telah meninggal, Daniel pun segera bersiap pergi dari tempat itu secara diam-diam agar tidak dilihat oleh orang-orang di sekitar sana. Saat keluar dari apartemen Irina, sialnya Daniel malah bertemu dengan Franz. Dan tiba-tiba saja Daniel mendapatkan tembakan yang ternyata dilesatkan oleh Julia yang masih hidup. Irina pernah bercerita pada Julia bahwa Irina memiliki pistol yang ia taruh di dalam sebuah laci.
Berkat sisa tenaga yang dimiliki oleh Julia, Julia pun mampu membunuh Daniel yang merupakan seorang psikopat yang telah meneror wilayah tersebut. Setelah kejadian itu, Julia akan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Franz pun mulai menyesal akibat dirinya yang tidak percaya dengan semua perkataan Julia mengenai sosok Daniel yang merupakan psikopat sebenarnya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.